Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku di Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis 40 hadis sahih teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini kita sudah menginjak pada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 ini menyampaikan salah satu khasiat dari susu onta ya, sebagai salah satu pengobatan alternatif. Susu onta mengandung obat. Ana ibna Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi abwalil ibili wa albaniha shifaan. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada air kencing unta dan air susunya terdapat obat. Sarana untuk mencapai kesehatan memang memiliki jalur atau jalan yang bermacam-macam. Bukan hanya satu pintu, tetapi ada banyak pintu. Dan masing-masing pintu itu terbuka di hadapan kita. Kita bebas untuk memilih pintu mana yang paling cocok. Dengan kata lain, metode pengobatan yang ditawarkan oleh dunia medis saat ini sangat beragam. Jadi kalau di Indonesia sendiri sampai hari ini, alhamdulillah ya masih diakui ya berbagai macam cara terapi maupun obat-obatan tradisional yang sering kita kenal dengan jamu ya. Dan itu menunjukkan betapa Kementerian Kesehatan kita masih peduli itu ya. Bahkan seorang budayawan Sujiwo Tejo mengusulkan ya pengobatan tradisional ini bisa diangkat derajatnya lebih tinggi lagi menjadi pengobatan nasional, justru menggantikan sistem pengobatan yang dari barat. Jadi yang tradisional yang sering disebut sebagai pengobatan alternatif oleh Ki Sujiwo Tejo diusulkan untuk menjadi pengobatan mainstream bagi rakyat Indonesia. Ya, itu gagasan yang saya sangat setuju ya, meskipun dalam pelaksanaannya saya kira butuh effort yang besar ya, apalagi di hari ini ya. Hari ini kita Kementerian Kesehatan ya, kalau boleh dikata semakin menancapkan mengikuti arus global ya. Baik, kita lanjutkan ya, dengan kata lain bahwa memang metode pengobatan ini beragam. Di zaman dahulu sebelum masuk ke dunia modern, banyak orang yang berobat dan menjaga kesehatannya dengan cara-cara tradisional. Akan tetapi setelah pecahnya revolusi industri, setelah gelombang modernitas mulai menyeruak kemana-mana, perkembangan signifikan pun dialami di dunia kedokteran. Dan akhirnya pengobatan modern pun menggantikan kedudukan pengobatan tradisional yang dianggap sudah uzur, sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Itulah yang tadi saya sampaikan, jadi bagaimana yang kuno ini bisa kita kembangkan kembali.
Akan tetapi dalam dasawarsa terakhir ini, metode pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif kembali menjamur. Sebab pengobatan ini menemukan kembali peminatnya. Salah satu alasan yang kerap kali diutarakan adalah bahwa pengobatan tradisional itu lebih alami dan steril dari segenap unsur kimiawi yang berbahaya bagi tubuh. Untuk itulah praktek-praktek pengobatan kuno mulai diungkap kembali, dan metode-metode terapi klasik pun semakin dilirik lagi. Nah, salah satunya adalah strategi pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, saya kira kita terus berusaha untuk memedomani, ya, apa yang disampaikan oleh kitab suci kita Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan hal ini, hadis di atas hanya menegaskan bahwa dari diri onta terdapat banyak khasiat. Selain dagingnya yang bergizi dan lezat dikonsumsi, juga ada susu dan air kencingnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Kalau harus meminum air susu onta, saya kira tidak masalah karena bisa disejajarkan dengan susu-susu yang lain yang mengandung protein dan segenap asupan gizi. Nah, permasalahannya ada terletak pada air kencing. Nah, gitu ya. Nah, tadi saya sudah mencoba untuk membuka berbagai pendapat, ya. Jadi, kalau di majelis ulama kita tetap punya pendapat bahwa khusus untuk air kencing unta, ya, karena ada hadis bahwa barang najis ini kita harus berubah dengan barang-barang yang halal, jadi bukan barang-barang yang najis, dan disepakati semua air kencing adalah najis, baik air kencing unta maupun juga air kencing manusia, ya, karena dulu juga sempat populer dan saya sempat membaca bukunya, ya, ada terapi dengan air seni, ya, dengan air kencing, ya. Itu juga cukup populer, tetapi kalau waktu itu adalah bukan air kencing unta, tetapi air kencing kita sendiri, jadi masing-masing air kencingnya sendiri, ya. Tapi banyak pendapat dari para ulama yang mengharamkan itu, ya, tentu kecuali dalam kondisi darurat, ya. Nah, daruratnya seperti apa, ya, saya kira ini nanti harus ada pertimbangan-pertimbangan ahli fikih lagi, gitu ya. Baik, yang akan kita sampaikan bahwa kita sudah bacakan tentang hadis yang ke-18, ya, atau 17 tadi, ya. Hadis yang ke-18, ya, bahwa susu unta mengandung obat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk menikmati susu unta, ya, khususnya ketika kita melakukan ibadah haji dan juga umroh. Walaupun, ya, saya kira di era hari ini, saya kira tidak ada jarak, itu bukan menjadi persoalan ketika kita ingin mengkonsumsi, apalagi memang itu ada dan dijual di mana-mana. Sekian yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan nanti di hadis-hadis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.